Kita tidak dikasih apa-apa, uang saya juga nggak kembali. Padahal sudah tanah modal. Sudah tanah modal 15 juta tahun 97. Besar gitu, Karena orang mengeluh itu sama halnya kita itu merendahkan sama Tuhan. Kita sudah diberikan seperti ini, ya terima dan jalani seperti ini. Dan hidup ini perjalanan dan perjuangan. Nama saya Ali Mustafa, kelahiran Malang 11 Juli 63. Saya kerja di Malang itu dulu itu profesi saya sebagai nelayan. Dulu awalnya saya nelayan itu mulai tahun 1982. Nah, kemudian saya nelayan, dulu itu saya masih ikut orang. Kemudian saya merintis usaha, saya beli sebuah perahu. Nah, kemudian payang itu tidak sampai habis, kita itu ada joinan. Dulu itu ceritanya begitu, ada joinan sama saudara. Nah, tapi saudara itu waktu kerjasama itu kurang jujur. Nah, akhirnya itu berhenti tahun 97 saya, awal 97 saya sudah berhenti, saya usaha itu kita joinan lagi sama keluarga lagi kita join. Waktu di situ zamannya itu tahun 97 itu saya punya kasih modal itu 15 juta ikan kering, pengolahan ikan keropos itu untuk tepung ikan. Jadi dapat dari nelayan langsung ditambah. Nah, kita yang beli, kita jemur, kita ada karyawan itu banyak sih sebenarnya waktu itu, kalau ada 15 orang kalau nggak salah itu karyawan ya, pengolahan ikannya itu. Nah, kemudian di situ uang saya tahun 98 ya toh, awal 98 kita kan paling tidak kan setiap kita punya usaha kan kita harus tahu perputaran uangnya kan, kita keluarnya berapa, masuknya berapa. Nah, kalau sudah dijual hasilnya berapa, saldo atau main, kita pasti harus tahu ada keuntungan enggak, harus tahu. Nah, di situ kita tidak dikasih apa-apa, uang saya juga nggak kembali. Padahal sudah tanah modal. Sudah tanah modal 15 juta tahun 97. Ya, ini besar itu Pak kalau tahun segitu. Masuk belum Krismon. Besar sekali. Besar itu. Sedangkan saya bikin rumah aja 400.000 dulu. Setelah itu saya ya istilahnya ya jadi nelayan biasa aja, ngikut orang. Saya mulai kerja di dunia konstruksi itu awalnya perusahaan itu adikarya Pemkot Kota Surabaya, ya punya pemerintah Pemkot Surabaya dulu itu saya berjalan sampai tahun 2008 anak saya lahir. Kemudian di situ saya dikasih kepercayaan. Waktu di proyek Pemkot itu jadi apa Pak? Waktu kuli atau tukang. Awalnya tukang saya. Kemudian diberikan kepercayaan sama mandor utamanya. Saya suruh ngabsen orang, anak buah saya berapa orang yang saya bawain itu bagian prikres apa itu. Nah, kemudian setelah itu saya pegang sendiri, ada kontraktor yang membutuhkan pemikiran dan tenaga saya di Ngoro Industri. Nah, di NIP Mojokerto. Nah, di sana itu kerjakan apa itu? Sana itu talut, pelengsengan. Nah, itu sana saya bawain orang 10 di sana, 10 orang itu di sana. Cuman nggak lama di sana, baru ke Pakuwon City saya. Mulai tahun 2008 itu cuma 1 tahun, cuma berapa bulan aja kalau saya di Ngoro. Itu
fokus Pak Alinya fokus ke struktur atau ke finishing atau Semuanya. Pak Ali pegang? Semuanya pegang. Semua dari nol sampai jadi. Dari nol sampai finishing. Cuman bagian cat ada sendiri, jadi finish itu bagian cat nanti ada orang sendiri, bagian keramik ada sendiri. Tuh kalau yang lain, Kontrolnya tetap dari oh mana? kontrol dari saya, kontrol tetap dari saya. Jadi pengaturan cara orang kerja itu dari saya. Misalkan keramik itu kita startnya dari mana? Itu ada startnya keramik itu. Kita mau pasang keramik itu ada startnya. Kan ada di gambar itu start keramiknya itu dari mana, ambilnya dari mana, nanti larinya dibuang kemana. Kan kalau las, kalau rumah-rumah mewah, rumah elit itu nggak boleh kita itu startnya itu ambil sembarangan. Jadi lasnya itu dibagi. Harus pas. Iya harus dibagi, nggak boleh las kecil. Jadi dibagi kiri kanan, dibuang kiri kanannya untuk las keramiknya itu. Tuh, jadi finish. Kemudian ada satu misal, ada yang perlu saya kerjakan. Misalkan ada orang yang mengerjakan ini plumbing, ini pipa ini kurang benar. Orangnya nggak tangkap di situ. Kendalanya di mana? Itu saya yang kasih tahu. Kalau kamu lewat sini, nanti kena ini enggak. Tuh. Padahal itu bukan orang saya. Semacam itu apa? Subkon. Nah, subkon ya, subkon. Itu jadi saya itu harus terlalu kontrol. Karena apa? Nanti kalau saya nggak kontrol, jadi dia juga susah, pekerjaan saya juga terlambat. Tuh. Kalau untuk proyek ini sudah berapa lama Pak? Dan targetnya berapa lama? Kalau targetnya itu sampai September itu sudah kelar. Insya Allah Juli. Di tahun 2025 ini. Lambat-lambatnya Agustus lah. Sudah selesai orang. Kalau bisa sih masuk sih yang punya rumah lah. Jadi kita saling membantu, istilahnya saling menjaga supaya bos saya tidak rugi satu itu. Dan yang punya rumah kontraknya kan sampai bulan September besok itu, kalau bisa Agustus sudah ya bisa ditempati. Itu semua itu tergantung dari material. Kalau kita minta material kita masih besok itu kadang-kadang itu menjadi kendala. Kalau saya mengerjakan proyek, ya saya nggak pernah mengerjakan proyek itu nunggu. Saya harus ngejar. Itu ngejarnya begini, Pak, ini saya butuh ini. Misalkan besok harus onset, itu saya ngejarnya di situ. Ngejar. Karena misalkan orang kerja, orang kerja ya 10 orang, 10 orang, material nggak ada, kan kita gaji orang nganggur. Gitu loh. Jadi saya bingung, orang-orang ini mau tak kerjakan apa, gitu loh. Bahkan Material belum ada, tapi saya nggak kurang akal saya. Jadi langsung saya telepon bos, misalkan ini seperti ini saya bikin begini, bagaimana? Boleh nggak? Karena ini material belum ada bos. Misalkan seperti itu. Oh ya Pak Ali kerjakan aja situ seperti apa yang Pak Ali mau aja. Ya kita sih kalau masalah sukses itu tergantung dari sananya mas. Ya dari atas ya Mas. tergantung dari sananya. Sukses tergantung dari sananya. Satu contoh aja, kita sama-sama berdagang, sini bakso, sama-sama bakso, rasanya sama. Ini kita bicarakan rasanya sama. Rezekinya yang sini sama rezekinya yang sini tuh beda. Gitu loh. Ada takarannya sendiri-sendiri setiap manusia itu. Punya wadahnya sendiri. Sudah ditulis. Satu contoh aja. Nih, sebelum saya, nanti saya ketemu sama Mas Surya. Nanti saya ketemu sama Mas Fajar. Nah, itu sudah ditulis di situ. Sekarang saya yakin, gitu. Diatur oleh Tuhan semuanya sebelum kita lihat. Ada tulisannya. Saya demi Tuhan ya, demi Allah. Dulu sebelum saya merantau kemana-mana itu, saya punya pikiran, ya, saya tidak akan keluar dari daerah saya.
Tapi Allah berkehendak lain. Kita boleh merencanakan semuanya, tapi semuanya menentukan itu Tuhan. Yang menentukan itu Allah. Ya Pak Ali ini kan sudah umur, berarti kalau 63 ini tadi 61, 62 tahun. Iya. Tapi kelihatannya masih muda sekali Pak. Oh. Apa tipsnya Pak? Tipnya satu, ada kita syukurin. Bersyukur berarti. Bersyukur, semuanya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur, kuncinya satu. Untuk bersyukur kuncinya. Bersyukur ya. Harus bersyukur. Betul. Kita diberikan rezeki sama Allah. Hari ini sedikit kita syukuri. Kita diberikan yang mungkin lebih banyak, kita bersyukur dan jangan lupa berbagi. Itu harus, insya Allah nanti sampean pasti akan sukses. Kita bukan minta imbalan dari siapapun, tapi Allah yang sudah ngatur gitu. Walaupun sekarang misalkan hari ini kita nggak ada dapat, nanti anak cucu kita pasti itu dapat. Alas, karena orang mengeluh itu sama halnya kita itu merendahkan sama Tuhan. Kita sudah diberikan seperti ini, ya terima dan jalani seperti ini. Dan hidup ini perjalanan dan perjuangan. Jangan patah semangat, terus berjuang, ya kan? Semangat untuk bekerja demi masa depan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Pak Ali. Makasih.